Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lena Deyanita dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Mengenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, yaitu suku yang terpandang sebagai suku yang mulia dan memiliki martabat yang tinggi di kalangan bangsa Arab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi, 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Umar bin Khattab termasuk orang yang gagah, berani, tegas, dan cerdas. Pada saat remaja, ia terkenal sebagai seorang pegulat yang perkasa. Ia sering menampilkan kemampuannya dalam acara pesta tahunan Pasar Ukaz. Umar bin Khattab tumbuh sebagai seorang yang keras sebagaimana didikan dari orang tuanya yang sangat disiplin terhadap anak-anaknya. Tidaklah heran apabila suku Quraisy yang lain sangat segan dan takut terhadap keluarga Umar bin Khattab. Ayahnya bukanlah termasuk orang yang kaya, tetapi terkenal sebagai seorang yang memiliki kepemimpinan yang baik dan cerdas dalam berpikir. Sifat inilah yang juga dimiliki oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam pada tahun 616 Masehi. Terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah pada tahun 634 Masehi ketika pasukan muslim sedang bergerak melakukan perluasan dakwah Islam ke Syam. Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit. Pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merasa dekat dengan ajalnya, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Namun sebelum menyampaikan ide dan gagasannya untuk menunjuk Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq memanggil beberapa sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Usaid bin Hudayr Al-Ansori, Sa'id bin Ziyad, dan sahabat lain dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk dimintai penilaian dan pertimbangan, dan akhirnya mereka menyetujui. Pada awal pemilihan tersebut ada yang keberatan di kalangan kaum muslimin. Salah satunya adalah Talha. Namun karena memang yang dianggap tepat sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab, pengangkatan Umar mendapat persetujuan di kalangan kaum muslimin. Kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, wilayah dakwah Islam menjadi luas sampai ke Persia. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk memperluas wilayah dakwah Islam keluar semenanjung Arab. Pada masa itu, perluasan wilayah dakwah Islam terjadi secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut, wilayah dakwah Islam meluas ke Suriah, Persia, dan Mesir. Pertempuran pertama antara kaum muslimin dengan bangsa Persia terjadi di sebuah tempat yang bernama An-Namarik. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil mengalahkan bangsa Persia dan menawan panglima mereka. Kemudian peperangan terus berlanjut ke tempat-tempat kekuasaan Persia yang lainnya. Perluasan dakwah di Persia berlangsung dari tahun 1323 Hijriah. Waktu yang diperlukan sangat lama karena wilayah Persia sangat luas dan kekuatannya sangat besar. Peperangan terbesar dalam perluasan dakwah di Persia terjadi pada tahun 21 Hijriah. Pada saat itu kaum muslimin sudah berhasil memperluas sebagian besar wilayah Persia. Kerajaan Persia dapat diduduki oleh kaum muslimin dengan pertempuran yang sengit. Kemenangan umat Islam atas Persia ini disebut dengan Fathul Futuh, yang artinya kemenangan yang paling besar di antara kemenangan-kemenangan yang lain. Kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang ekonomi. 1. Membentuk jawatan pos. 2. Mendirikan Baitul Mal. 3. Mendirikan Diwan Al-Kharaj. 4. Mendirikan Diwan Al-Jun. 5. Perbaikan jalan-jalan umum. 6. Membentuk lembaga yang mengurusi untuk memberi santunan kepada anak yatim. 7. Memperbaiki Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang pemerintahan. 1. Mengembangkan wilayah dakwah Islam dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. 2. Membagi wilayah Islam menjadi beberapa wilayah provinsi. 3. Membentuk lembaga-lembaga negara seperti Dewan Militer yang mengurusi keamanan negara dan Badan Permusyawaratan para sahabat yang memberikan kesaksian dan pendapat terhadap permasalahan yang timbul demi kemajuan pemerintahan. 4. Membentuk Dewan Hakim. 5. Menetapkan kalender Islam. Akhir hayat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada saat melaksanakan sholat subuh bersama kaum muslimin yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, tiba-tiba ia ditikam dengan belati beracun hingga berlumuran darah oleh seorang beragama Majusi yang tinggal di Romawi bernama Abu Lulu'ah Fairuz. Ia seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Abu Lulu'ah Fairuz menikam Umar bin Khattab karena dendam dan sakit hati karena Persia jatuh ke tangan umat Islam. Umar bin Khattab lalu menyuruh Abdurrahman bin Auf menggantikannya menjadi imam
imam sholat. Kemudian Abu Lulu'ah lari ke belakang sambil menikam sahabat lainnya. Abdullah bin Auf berhasil menangkap Abu Lulu'ah. Setelah tertangkap, Abu Lulu'ah melakukan bunuh diri. 3 hari setelah peristiwa itu, Umar bin Khattab meninggal dunia dalam usia 63 tahun pada Ahad 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun 6 bulan, yaitu tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.